Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan saya Satrio Homsin, dan seperti biasa masih di Diary Satrio Homsin, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Seperti biasanya saya akan mengingatkan kalian untuk subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah saya ucapkan banget terima kasih untuk support dan doa kalian dari channel ini pertama kali ada hingga hari ini, sehingga saya semakin bersemangat dan akan selalu bersemangat membuat konten-konten yang inspiratif, edukatif, informatif, dan entertaining. Dan kali ini saya akan kembali membuat video mengenai pengalaman-pengalaman mistis dan misteri yang pernah dialami oleh teman-teman saya. Oke, kita langsung masuk aja ke video utamanya. Yuk! Di video kali ini sebenarnya saya ingin membahas mengenai teror hantu lampor yang sedang terjadi di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Madura. Sebenarnya Madura ini masih termasuk di wilayah Jawa Timur ya guys. Dan sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa kisah-kisah atau mitos mengenai hantu lampor ini keberadaannya sudah ada dari zaman dulu, dari zaman aku masih kecil, masih TK, SD, SMP, itu selalu diceritakan dan berulang-ulang. Dan saya juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini kembali lagi dihebohkan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya dihebohkan kembali dengan cerita hantu lampor ini. Ada sedikit perbedaan dari cerita yang dulu saya dapatkan dari teman-teman, dari orang tua saya, dari kakek nenek saya, dengan cerita yang beredar kebanyakan sekarang. Nah, perbedaannya ada di mana? Cerita hantu lampor yang saya dapatkan pada waktu saya kecil dulu yaitu digambarkan sebagai sesosok hantu atau makhluk halus yang memang sanggup membunuh orang atau targetnya dengan cara melilit-lilit targetnya itu dengan kain yang dia bawa. Dan cara menolaknya adalah dengan cara kita tidur di lantai tanpa menggunakan ranjang. Kenapa? Karena diyakini bahwa hantu lampor ini adalah sosok hantu yang tidak memiliki ruas tulang di bagian lutut. Sehingga kakinya itu lurus, panjang, tapi nggak bisa ditekuk sehingga dia tidak bisa jongkok. Dan akhirnya kalau kita tidurnya itu di lantai, alhasil si hantu lampor ini nggak bisa jongkok untuk mengambil raga kita kemudian dililit-lilit tadi guys. Tapi ada juga yang menggambarkan sosok hantu lampor ini sebagai sosok yang lebih mirip Dementor di film Harry Potter kalau kalian mau tahu penggambarannya, yang seperti tadi di thumbnail saya juga, yaitu sosok yang melayang-layang, tidak memiliki kaki tetapi juga tidak bisa menggapai segala sesuatu yang berada di lantai. Akhirnya tetap saja cara menolaknya adalah dengan cara kita tidur di bawah. Mengenai pintu yang diketuk itu pun sudah sempat saya dengar jauh-jauh hari sebelum berita ini heboh di internet guys. Dan alhasil pada waktu itu seluruh orang di satu kampung, di salah satu kampung di Jawa Timur sana, tidur di teras rumah masing-masing. Untuk apa? Loh kok aneh ya, ada teror hantu lampor malah tidurnya di luar? Iya. Hal ini dikarenakan untuk menghindari teror ketukan pintu. Jadi logikanya seandainya ada orang tidurnya udah di luar rumah, di teras, tidak perlu lagi hantu itu mengetuk pintu kan. Jadi teror ketukan pintu itu tidak lagi terjadi gitu guys. Dari cerita yang saya dapatkan dari teman-teman saya dan dari kerabat saya dahulu bahwa hantu lampor ini memang sempat memakan korban jiwa, di mana mangsanya tersebut ditemukan dalam kondisi tewas secara mengenaskan dengan kondisi terlilit-lilit kain yang entah dari mana asalnya kain-kain lusuh itu. Ada sedikit perbedaan mengenai kisah hantu lampor yang saya dapatkan dari zaman saya kecil dulu dengan teror hantu lampor yang saat ini sedang terjadi. Perbedaannya adalah secara sosok yang saat ini di cerita yang beredar tak terlihat seperti apa, dan sosok keranda mayat terbang. Pada zaman saya kecil dulu saya tidak pernah mendengar sosok keranda mayat terbang ini yang dikaitkan dengan keberadaan hantu lampor. Kalau hantu lampor, ya hantu lampor. Keranda terbang ada sendiri. Memang ada. Tetapi ini dua jenis teror hantu yang berbeda. Ini dari cerita yang saya dapatkan dahulu. Memang zaman dahulu kala, konon katanya di tanah Jawa itu, jika terjadi pagebluk atau bencana atau wabah, selalu ditandai dengan kemunculan keranda terbang
disertai dengan gemuruh suara-suara yang mengiringinya, yang kita juga tidak bisa menerjemahkan sebenarnya suara-suara itu apa. Seperti suara-suara orang-orang ramai yang berduyun-duyun mengantarkan kepergian jenazah. Tetapi kita tidak bisa menerjemahkan kata per kata apa yang mereka katakan. Dan cerita yang beredar yang saat ini sedang viral, teror hantu lampor, dihubung-hubungkan dan dikaitkan antara teror hantu lampor yang mengetuk pintu dengan kemunculan keranda terbang. Menurut saya, kemungkinan ini hanya kebetulan saja. Teror hantu lampor sedang terjadi dan kemunculan keranda terbang pun sedang terjadi. Perbedaan antara hantu lampor dan keranda terbang itu adalah terdapat pada tujuan mereka yang diyakini masyarakat Jawa pada umumnya kala itu. Ini yang pernah saya dengar ya guys, tentang apa dan bagaimana kebenaran yang sebenar-benarnya saya juga nggak tahu. Kalau sosok hantu lampor seringkali dikaitkan dengan ritual pesugihan dan pencarian tumbal, di mana hantu lampor tersebut adalah suruhan atau peliharaan si pelaku pesugihan tersebut untuk memangsa dan mengambil tumbal-tumbal yang sudah ditargetkan. Sehingga jika ada di satu kawasan yang diduga ada orang pelaku pesugihan dan muncullah hantu lampor tersebut, maka mereka dengan tanggap akan tidur di lantai dan tidur di teras masing-masing. Jadi satu kampung semua tidur di teras. Jadi malam-malam itu rame gitu guys. Jadi hantu lampor itu tidak jadi muncul. Konon katanya seperti itu. Dan kemunculan keranda terbang itu lebih dikaitkan dengan munculnya wabah seperti yang tadi saya sudah ungkapkan di depan sebelumnya. Dan kalau dikaitkan dengan keberadaan atau kondisi saat ini, munculnya wabah COVID-19 ini sangat mungkin memicu kemunculan keranda terbang jika dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat Jawa pada umumnya kala itu. Tetapi sebenarnya saya juga tidak habis pikir jika di hari-hari ini masih ada mitos atau kepercayaan seperti itu. Bagaimanapun juga, ini semua sudah terjadi, kemunculan keranda terbang pun sudah ada, dan ketukan hantu lampor pun juga sudah terjadi, dan beritanya sudah kadung viral. Di sini saya cuma bisa memesan kepada kalian semua untuk berhati-hati dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus beribadah, menguatkan doa agar terhindar dari teror-teror hantu, jin yang jahat seperti itu guys. Oke, kisah mistis yang pernah saya dapatkan pada waktu saya umur 15 tahun, yaitu di bangku kelas 2 SMP adalah sebenarnya ini sedikit mirip dengan cerita yang sekarang sedang viral. Jadi pada suatu malam di sebuah rumah, yaitu rumah teman saya, sebut saja namanya Dina, itu memang seperti terdengar suara ketukan pintu pada pukul 9 malam. Akan tetapi pada waktu dibuka, memang di depan pintu tidak ada seorang pun yang mengetuk pintu. Akhirnya ditutup. 1 jam kemudian terdengar kembali suara ketukan pintu dengan ritme yang sama. Dan di ketukan yang kedua ini mereka seisi rumah tidak ada yang mengintip atau bahkan membuka pintu. Karena mereka sudah memiliki sebuah firasat bahwa ini bukan ketukan biasa. Seperti yang kita tahu bahwa di dalam masyarakat Jawa diyakini adanya mitos hantu lampor tersebut kan. Karena ketukan yang pertama tadi sudah dibukakan pintu dan tidak ada sosok, maka ketukan yang dua itu dihiraukan begitu saja. Dan ketukan ini pun kembali didengar di tengah malam, yaitu jam 12 malam sampai jam 1 malam dengan ritme ketukan yang sama. Entah ada hubungannya atau tidak, karena di rumah Dina ini tidak dibukakan, beberapa hari kemudian beredar kabar ditemukanlah sosok jenazah yang ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan, di mana jenazah tersebut adalah tetangga dari Dina. Kemudian dikaitkan bahwa mungkin kematian dari jenazah tersebut adalah akibat dari ulah hantu lampor. Karena di dalam penyelidikan pada waktu itu jenazah itu meninggal dikarenakan tercekik. Dan sebagian besar masyarakat meyakini bahwa yang mencekik orang tersebut sehingga meninggal dunia adalah sosok hantu lampor. Dan jika dikaitkan dengan kepercayaan orang setempat, si korban memang tidak tidur di lantai dan tetap tidur di atas ranjangnya. Dan sejak saat itu, seminggu hingga 2 minggu ke depan, masyarakat kampung tersebut
melakukan kepercayaan-kepercayaan yang selama ini sudah mereka percayai dengan tidur di lantai, bahkan ada yang tidur di teras rumah mereka secara beramai-ramai. Ada juga di bagian daerah lain di Jawa Timur yang mempercayai jika sosok hantu lampor ini sudah pernah muncul di satu hari, maka di malam-malam berikutnya mereka akan secara bergiliran membunyikan bunyi-bunyian dengan cara mengetuk-ngetuk alat-alat masak atau peralatan dapur dengan tujuan mengusir hantu lampor tersebut. Tapi hal tersebut tidak pernah terjadi di kampung saya. Ini hanya saya pernah dengar dari teman saya. Tentang benar atau tidak, saya tidak tahu. Dan apapun yang saya sampaikan di konten kali ini adalah hanya untuk memperkaya cerita-cerita horor kalian saja. Belum tentu benar, tapi belum tentu juga salah. Saya hanya akan berpesan kepada kalian untuk terus berdoa agar wabah ini tetap usai, karena bagaimanapun juga siapa tahu kemunculan keranda tersebut memang benar-benar sebuah pertanda jika wilayah kita sedang dalam bahaya besar dan akan mengalami puncak pandemi, puncak pagebluk, dan puncak wabah yang sebenar-benarnya. Yang dimana banyak orang meyakini bahwa saat ini, hari ini, sudah banyak sekali korban, akan tetapi ini belum mencapai puncaknya. Oke guys, thank you udah klik video ini. Terima kasih udah subscribe, dan silahkan subscribe bagi yang belum. Jangan skip iklan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam semakin viral.